Kau tahu, ayah dan ibumu sudah semakin tua. Maksud ayah? Kau harus cepat-cepat berumah tangga. Anak, bermata hati, kekayaan yang tidak ternilai, itu yang aku tidak punya. Bagaimana, Bu? Belum ada kemajuan apa-apa, Sinta. Entahlah. Kadang-kadang Ibu hampir putus asa. Alangkah janggal rasanya, Pak. Rama beristri 2. Serumah lagi. Alah, ini kan permintaannya Lestari sendiri. Tapi kan Rama sebenarnya bisa mengambil anak angkat. Apa? Pertama-tama aku yang akan menolak. Aku tidak mau punya cucu angkat. Aku mau punya cucu dari darah dagingku sendiri. Film Malam Pengantin merupakan salah satu film karya sutradara Lukman Hakim Naim yang tayang pada tahun 1975. Betul, Rama. Kami sangat simpati padanya. Film ini bercerita tentang kehidupan rumah tangga pasangan Rama yang diperankan oleh aktor Dr. Gigi Fadli dan Lestari yang diperankan oleh aktris senior Leni Marlina. Rama adalah seorang pengusaha kaya, sedangkan Lestari merupakan mantan guru SMA yang kemudian menjadi ibu rumah tangga setelah menikah dengan Rama. Mereka tinggal bersama dengan ayah Rama yang diperankan oleh aktor W.D. Mokhtar dan sang ibu yang diperankan oleh Sofia W.D. Awalnya kehidupan rumah tangga mereka berjalan bahagia, namun setelah beberapa tahun usia pernikahan, Rama dan Lestari belum juga dikaruniai anak. Hal ini kemudian menjadi beban pikiran bagi Rama. Anak, bermata hati, kekayaan yang tidak ternilai, itu yang aku tidak punya. Sehingga mereka berdua kemudian memeriksakan diri kepada Dr. Yudi yang diperankan oleh aktor Dodi Sukma dengan tujuan untuk mencari penyebab dan solusi bagi permasalahan mereka. Suatu hari, saat Lestari hendak mengambil obat di apotik, secara kebetulan ia bertemu dengan Sinta, mantan siswinya saat masih mengajar di SMA, diperankan oleh aktris Tanti Yosefa. Karena dulu Lestari cukup dekat dengan Sinta, Lestari kemudian meminta Sinta untuk menemaninya tiap kali ia memeriksakan diri ke klinik tempat praktek Dr. Yudi. Sinta sendiri tinggal bersama sang ayah, yang diperankan oleh aktor Aidi Mowar, yang bekerja sebagai sopir truk, namun hampir setiap hari pulang dalam keadaan mabuk. Setelah ibu kandung Sinta meninggal dunia, sang ayah kemudian menikah lagi dengan seorang wanita, yang kini menjadi ibu tiri Sinta, diperankan oleh aktris Aminah Cendrakasih. Dari mana saja kau? Memangnya kerjaku hanya menjaga kau saja? Mana udah penyakitan, ngelayap lagi. Hingga suatu saat, ayah Sinta mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia, sedangkan ibu tiri Sinta mengusirnya karena ia tidak bisa membesarkan 3 orang anak sekaligus. Lestari yang mengetahui kondisi Sinta, kemudian meminta Sinta untuk tinggal bersamanya, dan menganggap Sinta sebagai adiknya. Mulai sekarang, anggaplah aku ini kakakmu. Panggil saja kakak. Suatu ketika, Dr. Yudi memberikan kabar bahwa Lestari memiliki masalah kesehatan yang mempengaruhinya, sehingga ia sulit untuk hamil. Dr. Yudi kemudian menyarankan kepada Rama untuk membawa Lestari ke Jepang, agar bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut, karena di sana kabarnya sedang dikembangkan teknologi kesehatan modern, yang bisa menjadi harapan bagi masalah kesehatan Lestari. Karena Rama tidak bisa meninggalkan pekerjaannya di Jakarta, Lestari kemudian pergi berobat ke Jepang dengan ditemani oleh ayah dan ibunda Rama. Sedangkan Sinta diminta untuk tetap tinggal di Jakarta, dan membantu menyiapkan keperluan sehari-hari bagi Rama, selama kepergian Lestari. Beberapa hari kemudian, Rama mengajak Sinta untuk berlibur keluar kota, setelah proyek yang ia tangani selesai. Dari sinilah kemudian mulai timbul ketertarikan di hati Rama, setelah melihat kecantikan Sinta. Hingga di malam harinya, Rama memberanikan diri masuk ke kamar Sinta dan mengungkapkan isi hatinya, namun Sinta dengan tegas menolak ajakan Rama untuk berhubungan, karena ia sangat menghormati kebaikan Lestari selama ini kepadanya. Saya bersedia memberikan apa saja. Kalau perlu nyawa saya sekalipun. Tapi saya mohon jangan yang satu itu. Jangan jadikan saya sebagai pengkhianat Lestari. Pagi harinya, saat Rama dan Sinta kembali ke Jakarta, mereka terkejut karena ternyata Lestari telah kembali dari Jepang, dan telah menunggu kepulangan mereka. Meski telah dijelaskan oleh Rama bahwa tidak terjadi apa-apa antara dia dan Sinta,
namun Lestari tetap tidak percaya dan meminta agar Rama menceraikannya. Aku wanita, Rama. Aku melihat tidak dengan mata, tapi dengan hati. Kata hati tidak bisa dibohongi. Tanyalah hatimu masing-masing. Namun setelah Lestari sedikit menjadi tenang, ia justru meminta agar Rama mau menikahi Sinta, karena ia menyadari dirinya tidak bisa membahagiakan Rama dengan memberinya seorang anak. Setelah menikah, Sinta tetap tidak mau berhubungan dengan Rama, karena ia masih merasa berdosa telah mengkhianati kebaikan hati Lestari. Pagi harinya, Sinta justru memutuskan untuk pergi dari rumah Rama dan Lestari. Hal ini membuat Lestari merasa khawatir karena Sinta tidak memiliki siapapun setelah kedua orang tuanya meninggal. Karena itu ia meminta Rama untuk mencari Sinta. Dia tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Carilah terus, Rama. Singkat cerita, setelah sebulan lamanya Rama mencari Sinta kemana-mana, akhirnya Rama menemukan Sinta saat secara kebetulan ia melihat poster wajah Sinta di sebuah klub malam, dengan berganti nama menjadi Riana. Sinta menjadi penyanyi panggung, setelah bergabung bersama grup band milik Tono, mantan teman sekelas Sinta di sekolah, diperankan oleh aktor Toro Margens. Saat ditemui di balik panggung, Rama kemudian mengajak Sinta untuk kembali pulang, namun Sinta menolaknya sebab ia merasa sangat berdosa kepada Lestari yang telah begitu baik kepadanya. Saat Rama mengantar Sinta pulang ke rumah kontrakannya, di sanalah mereka kemudian berhubungan, meski Sinta telah menolaknya. Setelah pertemuan itu, Rama mengaku kepada Lestari bahwa ia belum menemukan Sinta, karena Sinta tidak ingin Rama menceritakan pertemuan mereka, yang justru akan membuat Lestari menjadi sedih. Hingga suatu malam, Rama melihat Sinta bersama seorang pria dalam sebuah meja makan. Meski Sinta tidak melakukan apapun bersama pria itu, namun Rama yang telah terbakar cemburu, tidak mempercayai penjelasan Sinta dan bahkan meninggalkan Sinta. Sedangkan Rama tidak mengetahui bahwa Sinta telah hamil 2 bulan. Saat Sinta datang ke rumah Rama untuk mengabarkan kehamilannya, Rama justru menolaknya dan menuduh bayi yang dikandung Sinta adalah hasil berhubungan dengan pria-pria lain. Kak Rama, ini betul-betul anakmu. Benihmu. Meski Sinta telah membantah dan berusaha meyakinkan Rama, namun Rama tidak mau mempercayainya, bahkan mengusir Sinta dari rumah itu. Beberapa bulan kemudian, Sinta akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki di sebuah rumah sakit bersalin, dengan hanya ditemani oleh Tono. Keesokan harinya, meski telah dilarang oleh Sinta, Tono memberanikan diri untuk pergi menemui Rama di rumahnya, guna mengabarkan bahwa Sinta telah melahirkan. Namun usaha Tono ini pun ditolak oleh Rama, bahkan Rama justru menuduh Tono adalah ayah dari bayi itu. Tidak terima dengan tuduhan dan penolakan Rama, akhirnya Tono pun pergi dari rumah itu. Namun belum sempat Tono keluar menuju gerbang, ayah Rama memberitahukan bahwa mereka akan ikut dengannya ke rumah sakit. Tono, tunggu. Kami ikut. Cepat, Bu. Namun belum sempat Tono dan rombongan keluarga Rama menemui Sinta, Sinta justru memutuskan untuk meninggalkan bayinya di kamar, karena belum siap bertemu dengan Lestari karena rasa bersalahnya. Sinta juga takut menerima kenyataan, bila ternyata Rama masih juga tidak mau menerima bayi itu. Dan benar saja, Rama tidak juga bersedia menerima bayi itu sebagai anaknya. Karena itu, Lestari kemudian membawa lari bayi laki-laki itu menuju ke lantai atas rumah sakit, dengan mengancam akan melemparkan bayi itu, karena kedua orang tuanya tidak ada yang mau merawatnya. Bayi ini bukan milik siapa-siapa. Ibunya tidak ada. Ayahnya tidak mau mengakuinya. Namun di akhir film, Rama akhirnya menyusul Lestari ke lantai atas, dan mencegahnya untuk melemparkan bayi itu, karena Rama mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Anakku, maafkan aku, Nak. Aku berdosa pada ibumu Sinta. Lalu, setelah sekitar 49 tahun berlalu, bagaimana kabar dari para pemeran film Malam Pengantin saat ini? Selain berperan sebagai Rama di film Malam Pengantin, aktor Dr. Gigi Fadli juga tercatat ikut membintangi sekitar 38 judul film layar lebar, sejak tahun 1966 hingga 2006. Halo? Ya?
Tunggu sebentar. Halo? Ya, bagaimana? Ya, bisa. Langsung saja ke sana. Ya, terima kasih. Aktor yang kini sudah berusia 79 tahun ini, juga diketahui ikut bermain di lebih dari 25 judul sinetron televisi, sejak tahun 1995 hingga 2019. Ada apa? Harusnya Mama tanya pada diri sendiri, ada apa? Mama yang mendidik Lexa, Mama yang bertanggung jawab. Harusnya Mama tahu, kenapa Lexa kurang ajar seperti ini. Selain berperan sebagai Lestari di film Malam Pengantin ini, aktris senior Leni Marlina juga diketahui sudah ikut membintangi lebih dari 80 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1970 hingga 2012. Mama cuma mau tanya, Sela pulangnya jam berapa tadi malam? Aduh, nggak tahu deh, Ma. Pokoknya pulang subuh. Kenapa, Ma? Mama heran, kemana saja dia pergi. Setiap hari pulang subuh. Aktris yang kini sudah berusia 70 tahun ini, sempat 2 kali masuk ke dalam daftar nominasi Piala Citra, salah satunya saat berperan di film berjudul Jangan Ambil Nyawaku, pada tahun 1981. Tidak betul Nino bunuh adik. Badan mama saja yang tidak kuat, gendong adik di perut. Nino anak manis, anak pintar. Tidak boleh nangis, ya? Selain berperan sebagai Sinta di film ini, aktris Tanti Yosefa juga tercatat ikut membintangi sekitar 30 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1970 hingga 1987. Tuan gendut nih siapa? Ini kan tuh nama saya. Ambil. IR Johan Kurapan. Kurapan ya? Insinyur Johan Kuripan, bukan Kurapan. Aktris yang juga seorang penyanyi ini, meninggal dunia pada 21 November 1998, di usianya yang ke-48 tahun. Selain berperan sebagai ayah Rama di film Malam Pengantin, aktor senior W.D. Mochtar juga tercatat ikut bermain di sekitar 75 judul film layar lebar, sejak tahun 1950 hingga 1991. Kau ini selalu mengikuti kehendakmu sendiri. Berjudi terus. Berjudi itu tidak baik. Ingat, Budin, kau dititipkan ibumu kepadaku, supaya jadi anak yang baik, yang soleh. W.D. Mochtar juga diketahui ikut berperan di serial TVRI berjudul Sengsara Membawa Nikmat, sebagai Tuanku Laras, yang tayang pada tahun 1991. Berani benar awak memukul orang gila sampai luka. Apa yang membuat awak tidak suka kepada Pak Inu? Orang yang tidak sempurna akalnya. Perwira veteran TNI Angkatan Udara, dengan pangkat terakhir Letnan II ini, meninggal dunia pada 13 Desember 1997, di usianya yang ke-69 tahun. Sementara itu, selain berperan sebagai Ibunda Rama di film ini, Sofia W.D. diketahui ikut membintangi lebih dari 130 judul film layar lebar, sejak tahun 1948 hingga 1986. Ambil, Ari. Papa tidak akan marah. Ini bukan jajan yang dibeli di kantin atau di warung. Mantan anggota intelijen militer, dengan pangkat terakhir Sersan Mayor ini, meninggal dunia pada 23 Juli 1986, di usianya yang ke-61 tahun. Selain berperan sebagai Tono di film Malam Pengantin, aktor Toro Margens juga diketahui ikut membintangi lebih dari 50 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1974 hingga 2018. Mulutnya kok begitu? Cakep-cakep nggak boleh marah loh. Cantiknya. Kalau Om ngikutin saya terus, saya akan teriak. Loh, kok? Saya bukan perek, Om. Om salah duga.
Aktor bernama asli Sutoro Margono ini juga tercatat ikut bermain di sekitar 30 judul sinetron televisi sejak tahun 1994 hingga 2018. Apa yang dikatakan ibu kamu itu benar. Kamu itu harus cepat-cepat cari laki-laki sebagai pendamping hidup kamu. Bukan begitu, Mbak? Toro Margens meninggal dunia pada 4 Januari 2019 di usianya yang ke-68 tahun. Selain berperan sebagai ayah Sinta di film Malam Pengantin, aktor senior Aidi Moward juga tercatat ikut membintangi lebih dari 70 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1950 hingga 1979. Bapak kan sudah bilang berkali-kali, agar kau membatasi pergaulan dengan anak-anak yang tidak cocok dengan derajat kita. Kau harus ingat, bahwa kau masih punya darah ningrat. Aktor bernama lengkap Edward Muardi Abdul Aziz bin Abid ini meninggal dunia pada 6 November 1980 di usianya yang ke-50 tahun. Selain berperan sebagai ibu tiri Sinta di film ini, aktris Aminah Cendrakasih juga diketahui ikut membintangi lebih dari 125 judul film layar lebar sejak tahun 1955 hingga 2020. Siapa yang mau kau injak-injak? Pagi, Bu. Buang tuh rokok. Sayang, Bu. Masih panjang. Saya perintahkan buang. Saya tidak biasa diperintah dengan cara begitu. Sosok Aminah Cendrakasih makin dikenal masyarakat setelah sukses memerankan karakter Maknyak di serial televisi berjudul Sidul Anak Sekolahan yang tayang pada tahun 1994. Kopi panas dikasih gue. Lu kira bibir gue seng? Nah, abang kagak pakai ditiup lagi. Gue yang disalahin. Mestinya lo yang punya pikiran. Panas-panas begini, malah gue dikasih kopi panas. Ah, sekali-sekali kopi es kek. Es dari mana, Bang? Kulkas aja kita kagak punya. Ah, payah lo. Masa gue timbang minta kopi es aja, mesti beli kulkas. Aminah Cendrakasih meninggal dunia pada 21 Desember 2022 di usianya yang ke-84 tahun. Sementara itu, selain berperan sebagai Dr. Yudi di film Malam Pengantin, Dodi Sukma juga diketahui ikut bermain di lebih dari 80 judul film layar lebar sejak tahun 1972 hingga 1990. Kau harus sabar sampai tujuan kita terlaksana. Kalau kau sudah menjadi istrinya, nah, tinggal kau kuasai dia. Kekayaan Ayah Baskoro akan berpindah ke tangan kita. Dodi Sukma meninggal dunia pada 7 September 1994 di usianya yang ke-53 tahun. Sinta, tidak usah kau terus-terusan begitu. Semua itu sudah takdir. Demikian sedikit informasi terkait kabar dari para pemeran film Malam Pengantin yang tayang pada tahun 1975 lalu. Dan semoga lekas dapat adik. Bila ada tambahan informasi lainnya, silahkan ketik di kolom komentar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tetap dukung perfilman Indonesia, dan sampai jumpa di video best list selanjutnya.